Raden Surabroto, Adipati Ponorogo ke-10. Pangeran Surabroto merupakan Adipati Ponorogo ke-10. Raden Surabroto adalah putra dari Raden Tumenggung Mertowongso II. Ia menjabat Adipati Ponorogo sekitar tahun 1725 hingga tahun 1755. Pada saat Raden Surabroto menjadi Adipati Ponorogo pada tahun 1742, Ponorogo kedatangan rombongan pengungsi dari Keraton Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono II. Kedatangan Pakubuwono II ke Ponorogo dikarenakan di Keraton Surakarta diserang oleh Raden Mas Gerendi. Serangan tersebut membuat Keraton Kartosuro dikuasai Raden Mas Gerendi dan menjadi raja bergelar Sunan Kuning. Serangan tersebut terkenal dengan sebutan Geger Pecinan. Selama huru-hara di keraton, Pakubuwono II mengungsi ke Ponorogo. Misi utamanya adalah ingin menemui kakaknya, Pangeran Kalipo Kusumo, yang sedang bertapa di Gunung Bayang Kaki Sawo. Rute perjalanan Pakubuwono di Ponorogo melalui suatu tempat yang kondisinya kesulitan air. Yang ada adalah Badek. Kemudian daerah tersebut dinamakan Badekan. Perjalanannya sampai ke suatu tempat, melihat sebuah rumah pendopo besar. Pakubuwono II mempunyai firasat bahwa orang tersebut memiliki terah pembesar dan silaturahmi ke pemilik rumah tersebut, yang pemiliknya bernama Jayeng Rono, yang berasal dari desa Krangan Sukorjo. Keberadaan Pakubuwono II di Ponorogo tersebut sampai terdengar oleh Adipati Ponorogo, Raden Surabroto. Adipati Ponorogo tersebut dengan cepat menemui keberadaan Pakubuwono II untuk singgah di Kadipaten. Namun, Pakubuwono II menolak singgah sebelum mendapatkan petunjuk dan firasat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus melanjutkan perjalanan ke timur, dan pada saat perjalanan terjadi hujan, kemudian beliau menggunakan payung songsong. Tempat di mana Pakubuwono II memakai payung dinamakan Dusun Sepayung. Malam hari beliau beristirahat dan terlihat wajahnya pucat karena setelah melakukan perjalanan dan kehujanan. Wajahnya seperti mayat, maka tempat di mana ia istirahat dinamakan Dusun Selayon. Di tengah malam, beliau melihat cahaya yang jatuh ke dalam sebuah rumah seorang kakek. Setelah itu, beliau silaturahmi bertanya perihal cahaya tersebut kepada pemilik rumah yang diketahui bernama Empu Salembu. Setelah dijelaskan, sang pemilik rumah membenarkan adanya cahaya tersebut adalah sebuah pusaka. Pusaka itu kemudian diserahkan Empu Salembu ke Pakubuwono II dan diambil alih pusaka tersebut oleh Jayeng Rono. Tempat kediaman Empu Salembu ini kemudian dinamakan Pulung. Pakubuwono II menjelang pagi hari menjalankan sholat subuh dan mengambil air wudhu di sebuah blumbangan yang agak besar. Blumbangan seperti segoro itu kemudian dinamakan Dusun Segaran. Setelah usai sholat, beliau melanjutkan perjalanan ke Bayang Kaki, bertemu dengan Kalipo Kusumo di Gunung Bayang Kaki. Kakaknya tersebut menyarankan untuk melakukan pertapaan
di sebuah pohon sawo kembar. Lokasinya berada di sebelah utara Pasar Sawo. Tempat di mana Pakubuwono II tersebut melakukan pertapaan dinamakan Sawo. Setelah pulang dari Sawo, Pakubuwono II melanjutkan perjalanan ke arah barat sampai di pesantren Tegal Sari. Pakubuwono kemudian sempatkan untuk mendalami ilmu agama di bawah bimbingan Kiai Ageng Muhammad Besari. Setelah itu, Pakubuwono II kembali melanjutkan perjalanan ditemani oleh santri yang bernama Harun Basyariah ke Kadipaten Ponorogo guna menemui Raden Surobroto. Raden Surobroto kemudian ikut menghantar Pakubuwono II kembali ke Kertosuro, ditemani oleh Jayeng Rono, keponakannya, dan Kiai Harun Basyariah melalui suatu tempat yang memiliki banyak pohon sambiroto. Kemudian tempat itu dinamakan Sumoroto. Perjalanan terus berlangsung ke arah barat sampai waktu menjelang malam, kemudian istirahat di sebuah rumah seorang janda yang memiliki punuk atau bungkuk yang dikenal dengan sebutan Mbok Rondo Punuk. Selama di kediaman Mbok Rondo, Pakubuwono II diberikan hidangan jenang. Pakubuwono saat makan jenang merasa kepanasan. Kemudian oleh Mbok Rondo Punuk diberi nasihat. Kalau makan dari pinggir, soyo nengah, soyo adem, nek perang menang. Perkataan itu kemudian menjadi firasat Pakubuwono II untuk menghadapi Raden Mas Garendi melalui siasat perang diawali dari pinggir hingga menusuk jantung pertahanan dan menang. Setelah kembali ke Kertosuro, keraton dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, keraton pindah ke Surakarta. Kemenangan melawan Mas Garendi tentu atas bantuan banyak pihak, diantaranya adalah pengabdian Jayeng Rono, Mbok Rondo Punuk, Kiai Harun Basyariah, dan Raden Surobroto. Atas jasa mereka memperoleh penghargaan dari Raja Kertosuro. Mbok Rondo Punuk memperoleh piagam penghargaan bahwa keturunannya menjadi lurah dan di masa desa Mbok Rondo tinggal dinamakan Desa Perdikan Menang. Kiai Harun Basyariah memperoleh payung gawat. Jayeng Rono menjadi Adipati Pedaten dan Raden Surobroto memperoleh payung mas.